Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Yang mana sesungguhnya sudah sepatutnya bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran dan menyibukkan diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW itu bertepatan dengan malam 17 Ramadan atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Yang mana sudah sepatutnya kita untuk memperbanyak baca Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Bukan cuma ganjaran, bukan cuma pahala, tapi ilmu yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran yang harus kita gali dan kita pahami, ayolah ahbab. Sebab Al-Quran ibarat bagaikan surat dari Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya. Surat untuk menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan semasa hidup di dalam dunia. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW menyatakan di dalam Al-Quran, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'a zahri sagahu ilan nar. Nabi menyatakan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran itu pula yang bakal membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang badannya, maka Al-Quran itu pula yang bakal menyeret dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud daripada hadis Rasulullah ini? Disebutkan, orang yang menjadikan Al-Quran di hadapannya artinya adalah tidak dia berbuat, tidak dia berucap, tidak dia melakukan aktivitas, melainkan dia kaji terlebih dahulu di dalam Al-Quran apakah dibolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tersebut tidak akan melakukan semua yang ingin dilakukannya, melainkan dia merujuk dulu kepada Al-Quran. Jikalau dibolehkan, dikerjakan. Tapi jikalau dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ditinggalkan sejauh-jauhnya. Dan sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran wara'a zahri, menjadikan Al-Quran di belakang badannya, maka dia tidak peduli apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang penting dijalankan apa yang diinginkan, dia ucapkan apapun yang diinginkan. Dia lakukan aktivitas sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Walaupun hal tersebut telah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak diizinkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dia tidak pedulikan. Maka orang yang seperti ini, seperti orang yang menjadikan Al-Quran wara'a dhahri, tidak peduli dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu yang bakal menyeret dia ke dalam api neraka Allah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyatakan, kam ta'lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran itu yang melaknatnya. Apa maksudnya? Artinya dia membaca Al-Quran, dia baca ayat tentang haramnya riba. Dia baca ayat tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Dia baca ayat tentang larangan memutuskan tali silaturahmi. Dia membaca ayat tentang diharamkannya khamar, diharamkannya perzinaan, diharamkannya perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah. Tapi dia membaca Al-Quran, justru dia juga menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Dia membaca ayat Al-Quran tentang haramnya riba, tapi dia pemakan riba. Dia membaca Al-Quran tentang ayat orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan hukuman dari Allah dan akan mendapatkan murka Allah. Dia baca itu ayat, tapi dia juga durhaka kepada ibu bapaknya. Dia baca ayat tentang ancaman Allah bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, tapi dia juga memutuskan tali silaturahmi. Maka hadirin dan musyahidin al-kiram, hendaknya saat kita membaca Al-Quran, berusahalah memahami dan menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran.
Kalau kita mau berikan ilustrasi yang mudah saja, seperti kalau ada seorang raja membeli 3 orang budak, dan ketiga orang budak tersebut karena baru, maka raja ingin menjelaskan tugas mereka masing-masing. Maka raja membuatkan lembaran seperti peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh ini hamba-hamba sahayanya, oleh para budak-budaknya. Jam berapa dia harus bangun, apa yang harus dikerjakan, kapan waktu istirahatnya, kapan dia melakukan ini dan itu, dituliskan secara lengkap, waktu demi waktu, jam demi jam kepada para budaknya. Maka ketika budak yang baru tersebut dipanggil, sang raja pun memberikan kepada 3 budak tadi masing-masing lembaran yang berisi peraturan yang harus dijalankan oleh budak tersebut. Budak yang pertama membaca dengan teliti dan memahami kalimat demi kalimat, dan dijalankan semua yang terdapat dalam peraturan tersebut, sama yang diperintahkan itu juga yang dikerjakan. Dan semua yang dilarang itu juga yang ditinggalkan oleh dia. Sehingga sang hamba ini berjalan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sang raja. Adapun hamba sahaya yang kedua, dia mengambil dan membaca dari awal hingga akhir, tapi dia tidak menjalankannya. Dia tidak peduli, dianggap ini cuma sekedar tulisan, tidak memiliki makna apa-apa, dan dianggap raja tidak melihat dia kalau dia bermalas-malasan. Dia membacanya, tapi tidak dijalankan. Dan yang ketiga lebih parah lagi, yaitu dia menerima itu surat dari raja, ternyata itu surat tidak pernah dibaca sama sekali, melainkan hanya dilepit dan dimasukkan ke dalam kantongnya, sehingga dia tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Maka dari sini saja ayuhal ahbab, kita bisa mengenal dan mengetahui tentang bagaimana hasil ketiga budak ini. Yang satu yang menjalankan perintah rajanya sesuai dengan apa yang aturan yang dibuatnya, maka budak yang seperti ini pantas mendapatkan hadiah, dan kemungkinan dia akan mendapatkan kemerdekaannya. Sedangkan budak kedua dan ketiga, kalau kita nilai, saya yakin, kita sepakat bahwa budak yang kedua dan ketiga ini akan mendapatkan hukuman dari sang raja, mungkin akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sebab dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Maka oleh karena itu ayolah ahbab, Al-Quran adalah surat dari Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya. Baca, pahami, dan jalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Insya Allah kita termasuk daripada ahlul Quran, yang mana mereka adalah ahlullah wa khasatuh, orang-orang yang mendapatkan naungan khusus dari Allah. Semoga Allah jadikan diri kita semuanya orang yang gemar membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.